Gubernur Banten Andra Soni memimpin deklarasi bersama penolakan aksi premanisme di wilayah Provinsi Banten. Deklarasi diucapkan bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Provinsi Banten, diikuti seluruh jajaran elemen masyarakat. Deklarasi berantas premanisme digelar untuk mewujudkan Kamtibmas di Provinsi Banten. Deklarasi berantas premanisme dilakukan untuk memperkuat lingkungan dan menjaga iklim investasi di Banten. Kami punya komitmen yang sama, komitmen yang kuat bahwa premanisme tidak boleh ada di Provinsi Banten. Karena kami punya kepentingan bagaimana 12,4 juta warga Banten terlindungi. 12,4 warga juta Banten ini akan terlindungi bila mana investasi bisa berjalan sesuai dengan waktu, karena target kita pertumbuhan ekonomi 8%. Di tahun 2029 salah satu daya dorongnya adalah terlaksananya investasi. Dan kami tadi sama-sama melakukan deklarasi dengan seluruh tokoh, dengan seluruh pihak, dengan seluruh unsur. BMKG melaporkan salah satu ormas ke Polda Metro Jaya terkait dugaan pendudukan lahan milik lembaga tersebut secara sepihak. Inilah lahan yang berada di daerah Pondok Bitung, Tangerang Selatan. BMKG menyatakan pihaknya mendapat gangguan keamanan terhadap lahan tersebut dan telah berlangsung hampir 2 tahun sehingga menghambat rencana pembangunan gedung arsip BMKG. Polda Metro Jaya membenarkan telah menerima laporan dari BMKG terkait kasus dugaan tindak pidana memasuki pekarangan tanpa izin oleh salah satu ormas. Saat ini polisi tengah menyelidiki kasus ini. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ari menyatakan terlapor yang merupakan salah satu ormas juga sempat memasang plang, merusak pagar dan menguasai tanah pelapor. Di lahan juga sudah dipasang plang dari Polda Metro Jaya. Kami telah menerima sebuah laporan polisi dan saat ini proses penyelidikan masih berlangsung. Ya, pelapornya adalah salah seorang pegawai dari BMKG. Kami membenarkan itu. Yaitu telah melakukan klarifikasi terhadap beberapa saksi, kemudian telah menerima beberapa barang bukti, kemudian tanggal 26 Maret 2025, tim penyelidik telah melakukan untuk yang kesekian kalinya mengecek TKP dan telah melakukan kegiatan status quo TKP dengan memasang plang. Mensesnek Prasetyo Hadi menyebut belum mendengar dan akan mengecek informasi lahan BMKG yang diduduki oleh ormas. Ia menyebut selama 1-2 minggu kebelakang, polisi dan jajarannya masif melakukan penegakan dan pemberantasan premanisme. Ini menjadi tugas bersama menciptakan ketertiban masyarakat dan menciptakan iklim usaha yang kondusif. Aku belum dengar. Nanti aku cek ya. Kurang lebih 2 minggu, 1 minggu terakhir ini kan betul-betul teman-teman kepolisian, Pak Kapolri dengan seluruh jajarannya secara masif melakukan penegakan pemberantasan aksi premanisme ini kan. Ada yang bersifat perorangan, ada yang bersifat kelompok-kelompok, termasuk tanggung jawab kita bersama-sama untuk menciptakan ketertiban masyarakat dan apalagi menciptakan iklim usaha. Kabar aksi ormas kembali muncul, kali ini soal lahan negara milik BMKG yang diduduki ormas di Tangsel. Ujungnya BMKG melaporkan ulah mereka. Laporan ini sebelumnya telah masuk pada Februari lalu ke polisi. Kita bahas bersama kriminolog FISIP UI, Adrianus Meliala dan Khairul Anam, Komisioner Kompolnas. Selamat petang semuanya. Selamat petang Mbak Cindy. Apa kabar Prof? Anam, lagi-lagi terjadi premanisme yang dibalut oleh ormas untuk menduduki lahan. Apa yang Anda tangkap dari kasus ini? Iya, ini pola lama ya, pola lama yang sering juga kita dapati, tidak hanya ketika saya di Kompolnas, di Komnas HAM juga sering mendapati pola-pola seperti ini. Oleh karenanya memang ketika standing hukumnya, legalitas kepemilikan lahannya jelas, ya saya kira memang harus ditindak tegas gitu. Nah, tindak tegasnya itu tidak hanya berhenti di level peristiwa sesaat itu, tapi kalau ini polanya dilakukan oleh ormas tertentu itu saja, misalnya begitu, ya dievaluasi ormasnya.
ya biar ini tidak berulang kembali begitu, karena model pendudukan ini adalah model yang kerap kali kami jumpai gitu. Dan ya sayangnya saja ini kan sejak beberapa tahun ya, harus sejak awal ya tegas gitu loh, biar tidak berulang menjadi keresahan dan sebagainya. Karena dampak dari pendudukan ini tidak hanya soal lahannya, tapi dampak dari pendudukan ini juga itu vibrasi eksistensi dari ormas itu yang kadang-kadang suka kekerasan gitu ya, kadang-kadang tidak menghormati putusan hukum, itu menjadi problem sosial yang yang melebar kemana-mana. Dan itu menyusahkan kita semua. Oleh karenanya tegas saja, asalkan memang standing legalitas hukumnya jelas kuat. ya. Oke, Prof. Adrianus, tapi apa yang sebenarnya yang menjadi faktor mereka bisa ormas ini berani melakukan hal seperti itu? Apakah ada backingan atau justru ada faktor lain juga? Ada kemungkinan tanah itu sendiri memang bermasalah sebelum dikuasai oleh BMKG misalnya. Mungkin dalam hal ini ada pemilik tanah yang tidak merasa puas pada saat negara mengambil alih, dan itu kemudian dilihat sebagai celah di mana kemudian ormas ini bisa menjadi Robin Hood bagi masyarakat untuk kemudian menduduki dan melawan negara. Ya, jadi untuk sementara makanya kemudian lalu selama 2 tahun bisa bercokol, karena tadi si ormas ini seakan-akan menjadi semacam penyuara aspirasi masyarakat. Nah, barulah kemudian sudah semakin ke sini, baru makin jelas bahwa si ormas ini sebetulnya tidak punya legal standing, ataupun si masyarakat juga tidak punya legal standing. Masalahnya adalah bahwa kenapa menunggu 2 tahun ya, ini juga menarik ini Pak Cak Anam, bahwa bayangkan ya, selama 2 tahun itu si BMKG tidak lapor polisi, si masyarakat juga tidak lapor polisi, dan malah kemudian mencari channel-channel keadilan yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita juga bicara mengenai bahwa kepolisian itu tidak ada satu sentimeter pun ya di wilayah negeri ini yang tidak berada dalam pengawasan kepolisian, maka selama 2 tahun polisi di mana? Ini juga menarik nih untuk mengkritisi kinerja kepolisian. Barulah kemudian rame-rame ini baru kemudian ada pelaporan dan lalu segera direspon dengan cepat. Masa kemudian kita bernegara dengan cara-cara seperti ini terus sih, ya? Di mana Pomas, di mana Babin dan seterusnya, yang suatu istilah-istilah yang digembar-gemborkan oleh teman-teman polisi, tapi pada saat seperti ini maka lalu nggak kelihatan gempanya. Demikian. Nah, tuh Pak Mas Anam tadi katanya kok polisi kemana saja? Ini kan laporannya dari Februari, kenapa baru diresponsnya sekarang-sekarang? Iya, ya ini pola lama ya. Kita nggak tahu apakah ada backing atau tidak, tapi memang ke depan memang nggak boleh kayak begini. Dan momentum sekarang ini harusnya memang diselesaikan tidak hanya baik kasus ini, tapi dilihatlah konstruksi peristiwanya, akar masalahnya macam-macam. Jangan-jangan bukan misalnya kalau di sini ada beritanya ada ahli waris mengklaim atas nama ahli waris, jangan-jangan bukan soal ahli waris, memang soal ini tanah yang belum diapa-apain, terus didudukin biar ada negosiasi uang dan sebagainya, karena pola itu juga sering terjadi. Oleh karenanya ya kan, dalam konteks penanganan kasus ini tidak boleh berhenti di level peristiwa pendudukannya saja, tapi kerangka peristiwanya harus jelas. Kalau memang itu kalau dalam bahasa hukumnya misalnya ini memang sistematik gitu ya, sistematik crime, ya ormasnya harus dievaluasi. Ya, kalau memang sering melakukan catatannya, sering melakukan pelanggaran hukum dan sebagainya, ya dibubarkan gitu loh. Biar ini tidak meresahkan kita semua. Dan saya setuju dengan Prof. Adrianus ya, biar ini menjadi sinyal kuat bahwa negara hadir untuk memberantas preman. Dan memang harus kita bersihkan semuanya gitu. Oke, nah Prof. Adrianus, kalau misalnya ini adalah pola lama, gimana caranya biar polisi bisa tetap selangkah lebih maju dari ormas ini? Ini cuma soal mau apa nggak mau aja, Mbak, ya. Apa sih yang nggak mampu dilakukan oleh kepolisian ya? Itu yang pertama. Tapi begini, bahwa memang semua aksi-aksi ormas ini memang harus dimaknai secara serius ya dari segi saya. Karena akan dengan mudah kita naik kelas ya, menjadi bahwa kemudian penguasaan seperti ini lalu dikuasai oleh organisasi kejahatan. Lalu kemudian ke depan kita akan punya semacam mafia, yakuza, Jamaikan Pase, Trayek dan seterusnya. Nah, kita kan nggak mau seperti itu. Kalau itu jalur kejahatannya. Kalau kita bicara mengenai Haiti misalnya atau Chili misalnya, itu lalu jalurnya politik, di mana kemudian organisasi kejahatan itu mulai menguasai perpolitikan. Nah, kita juga tidak mau itu. Maka ada bagusnya untuk pada tahap terkecil ya, tahap yang paling awal pun segera dibabat begitu ya, sehingga kemudian sekali lagi supremasi hukum yang dikedepankan,
rule of law yang menjadi panglima ya, dan negara tidak boleh kalah, begitu. Mas Anam, gimana membuktikan bahwa polisi ke depannya tidak akan kalah ya, mau sebenarnya untuk memberantas premanisme ini? Iya, kita lihat aja kasus ini misalnya ya. Nanti apakah dia akan berhenti di level peristiwa ini saja, ya? Apakah dia bisa merangsek kepada satu pola yang dilakukan oleh ormas tertentu yang sering kali melakukan pekerjaan-pekerjaan kayak gini, pola-pola kayak gini. Kalau cuman sekedar orang-orangnya dipidana misalnya, ya itu nggak akan menyelesaikan masalah, karena akar masalahnya bukan di situ. Akar masalahnya adalah ormas ini yang merasa sudah memiliki berbagai kewenangan, ya memiliki berbagai kekuatan dan sebagainya, yang mengancam kita semua. Oleh karenanya tantangan terhadap Polda Metro Jaya menyelesaikan kasus ini adalah tidak hanya berhenti di kasus ini saja, tapi lihat polanya. Istilah gampangnya begini, kalau ini memang dilakukan secara sistematis dan sebagainya, karena beberapa pengalaman itu belum tentu ahli warisnya yang minta bantuan, mereka yang mencari lahan-lahan yang kosong dan sebagainya, didudukin dan sebagainya. Kalau itu yang terjadi, ya evaluasinya tidak hanya sekedar pada orang yang ada di tempat tersebut, tapi sampai pada level ya ormasnya sebagai satu organisasi bisa dievaluasi, bahkan bisa dibubarkan. Nah, Prof. Adrianus, kalau solusi jangka panjang yang bisa dilakukan agar kasus ini tidak berulang lagi, kemudian ya memberantas siapapun yang membackingi ormas itu, seperti apa? Saya ingin merespon sedikit apa yang dikatakan oleh Cak Anam tadi. Ini menarik nih, karena akan ada elemen di kepolisian maupun juga ketika kepolisian membawanya ke jaksa, ke pengadilan misalnya, yakni hanya membatasi pada konteks pidana saja. Siapa berbuat apa dengan apa, ya. Dan itulah yang kemudian dianggap unsur. Hal mana kalau kemudian dilihat dari segi pola, tidak banyak anggota kepolisian yang mau melihat seperti itu. Karena kalau kita pakai pendekatan pola, di mana kemudian lalu pendekatannya tidak hanya hukum, melibatkan lintas fungsi, lintas satker, maka apakah ada will ya, ada kemauan untuk itu, ya. Jadi minimal yang dikerjain adalah pada tingkat pidana. Jadi ini memang sekali lagi menjadi satu kasus belli ya bagi kepolisian untuk tadi membalas ya merespons ya kekhawatiran orang bahwa polisi hanya main aman, hanya sampai pada tingkat pelaku langsung dan tidak kemudian lalu mengejar pada polanya yang sebagaimana tadi dikatakan. Demikian. Oke, Prof. Adrianus Meliala, kriminolog UI, dan Khairul Anam, Komisioner Kompolnas, terima kasih sudah berbagi di Kompas Petang. Sehat selalu semuanya. Usai jeda, Kompas Petang akan kembali dengan informasi Menteri Keuangan Sri Mulyani melantik 22 pejabat eselon 1, termasuk Jaka Budi Utama sebagai Dirjen Bea Cukai dan Bimo Wijayanto sebagai Dirjen Pajak. Kopi luwak, pelopor kopi nikmat, nyaman diminum. Di Gebiar Hadiah BCA, semua bisa terus menang. Teruslah menabung, bayar tagihan, dan transaksi lewat My BCA dapat 2 kali poin. Terus menang di Gebiar Hadiah BCA. Saya Safira, Kapten Kesebelasan Sepak Bola Wanita Indonesia.